Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di video kali ini gue ingin membahas sebuah artikel yang membahas, gue juga sebenarnya penasaran ya, dan menganggap atau melihat artikel dari David Ornstein, Guillermo Rai, dan lain-lain di The Athletic yang judulnya menarik nih ya. Bagaimana Manchester United mengalahkan Real Madrid untuk mendatangkan Leny Yoro. Nah, ada beberapa komentar gue baca mengatakan kalau ya bagaimana tidak bisa mengalahkan Real Madrid ya, karena Manchester United mengerahkan uang ataupun dana yang tidak masuk akal, 50 juta lebih untuk pemain yang 1 tahun akan selesai. Ya, tapi di sisi lain menurut gue mengalahkan Real Madrid itu juga tidak mudah loh ya. Real Madrid sudah punya nama, dia punya pengalaman juga, dia punya struktur yang juga solid. Mereka juga punya pengalaman untuk mendatangkan pemain-pemain muda dengan situasi yang hampir sama dengan situasi dari Leny Yoro. Nah, sehingga ya salah satu langkah yang harus ditempuh menurut gue ya, apalagi dengan menyediakan dana yang mungkin lebih menarik ya. Oke, langsung aja. Di hari Rabu jam 9 pagi sebuah pesawat ya membawa Leny Yoro dari Brussels ke Manchester. Usaha telah dilakukan untuk membawa pemain belakang 18 tahun ke Inggris di malam sebelumnya setelah dia memutuskan untuk bergabung ke Manchester United daripada ke juara Eropa Real Madrid ya. Juara Eropa juga Real Madrid kan tidak mudah gitu loh untuk mengalahkan Real Madrid dalam perburuan pemain ini. Manchester United setelah berpekan-pekan berusaha untuk mendapatkan Leny Yoro, artinya akhirnya berhasil, walaupun Leny Yoro belum memfinalisasi personal terms ya sebelum dia masuk ke pesawat. Jadi fee-nya, nih jelaskan di artikel ini, adalah 52 juta pounds, berarti 62 juta euro, dan bisa saja naik menjadi 59 juta pounds, berarti hampir 70 juta euro ya, dengan add-ons yang telah disepakati dengan Lille pekan lalu. Dan setelahnya Leny Yoro ini memberikan Manchester United persetujuan ya di 5 tahun kontrak. Keputusan ini ataupun kesepakatan ini dikonfirmasi di hari Kamis malam, dan ini mengalahkan segala perkiraan sebelumnya yang tentu saja pada saat itu Real Madrid lebih sangat difavoritkan. Ya, Real Madrid ini sudah melakukan penawaran ya secara pribadi kepada Leny Yoro, dan bahkan mereka pun juga bersiap ini untuk menunggu 1 tahun lagi setelah kontraknya nanti di Lille ini selesai. Dari beberapa sumber mengatakan kalau Real Madrid ini melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari Leny Yoro, yaitu adalah agennya Jorge Mendes, dan jelas mereka menginginkan Leny Yoro. Dan bahkan semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Leny Yoro akan ke Santiago Bernabeu. Tapi penawaran dari Manchester United ini diterima, dan bahkan ini lebih atau 2 kali lipat lebih ya dari yang ditawarkan oleh Real Madrid. Dia ini akhirnya teryakinkan bahwa perkembangannya akan terus berlanjut di Premier League. Jadi ini juga penting Leny Yoro melihat ya, tim mana, klub mana, kompetisi apa yang bisa terus memberikan dia kesempatan untuk berkembang. Mantan pemain dari Manchester United center back Rio Ferdinand ini juga di antara beberapa orang ya yang berusaha untuk meyakinkan Leny Yoro kalau ini merupakan langkah yang tepat ke Manchester United. Dan tentu saja dari sisi finansial ini lebih menarik. Dan dilihat ya bagaimana angka finansial ataupun investasi yang sangat tinggi dari Manchester United. Ini dilihat juga bagaimana serius ya situasi di Manchester United untuk betul-betul ingin mendatangkan Leny Yoro. Dan kepergian dari Mason Greenwood juga disebutkan ini memiliki pengaruh ke kedatangan Leny Yoro ya. Tentu saja Manchester United juga butuh dana untuk mendatangkan Leny Yoro, dan itu ternyata didapat dari Mason Greenwood menurut artikel ini.
Sepekan setelah mendatangkan penyerang 23 tahun Belanda Joshua Zirkzee di angka 35,8 juta pounds dari klub Italia Bologna, tim dari Manchester United ini mempercepat ya pembangunan di musim panas dan ya akhirnya berhasil mendatangkan Leny Zoro. Oke. Sebelumnya Real Madrid disebutkan ini kan meresmikan Kylian Mbappe, dan mungkin ini juga menjadi salah satu faktor ya menurut gua bahwa atensi itu lebih ada di Kylian Mbappe, sehingga ini bisa memungkinkan Manchester United melakukan pergerakan-pergerakan menurut gue secara amatiran di belakang layar. Rencana dari Real Madrid sebenarnya nih untuk mendatangkan central defender tuh di tahun 2025. Tapi cedera serius musim lalu yang menderita adalah Eder Militao dan juga David Alaba. Ini membuat mereka harus berpikir kembali. Dan Leny Zoro harusnya dilihat sebagai jawabannya. Talenta yang sedang naik daun ya, berkembang. Dan ya ini dilihat sebagai investasi untuk jangka panjang juga. Walaupun demikian, Real Madrid menghargai valuasi dari Leny Zoro ini antara 25 sampai 30 juta euro. Oke, mereka percaya bahwa Champions League ya, ini menjadi hal yang bisa menarik Leny Zoro untuk memilih Real Madrid. Walaupun tentu saja ada kemungkinan juga Leny Zoro bisa bergabung dengan gratisan. Menunggu 1 tahun, ini tentu saja bisa juga menimbulkan resiko bagi Leny Zoro. Kalau di tengah jalan klub Spanyol tersebut merubah rencananya, atau ketika dia mungkin menderita cedera, ini bisa saja merubah situasinya. Ya, betul. Gue juga sepakat dengan hal tersebut. Oke, disebutkan juga ada ketertarikan ya dari Liverpool dan juga Paris Saint-Germain di situasi Leny Zoro, tapi memang akhirnya hanya menyisakan Manchester United dan juga Real Madrid. Disebutkan di artikel ini, gue lompat-lompat ini ya, bagaimana kedatangan Leny Zoro dilihat juga dari CEO Manchester United yang baru, Omar Berada, dan dia ini yang memimpin negosiasi. Wow, ternyata Omar Berada langsung yang memimpin negosiasi. Lalu disebutkan Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox ini juga terlibat secara penuh di kedatangan Leny Zoro. Wah, ini Director of Player Negotiation atau ya direktur dari negosiasi pemain, Matt Hargreaves, ini juga terlibat. Bahkan juga di situasi Zirkzee. Wow, jadi memang serta di situasi yang kompleks sekitar pergerakan dari Mason Greenwood. Wow, jadi manajemen Manchester United ini memang bekerja menurut gua sejauh ini secara luar biasa menurut gua ya. Walaupun telah mendatangkan Leny Zoro, klub masih tertarik untuk mendatangkan Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen dan juga Jarrad Brandtwaite dari Everton. Pergerakan selanjutnya ini akan tergantung di penjualan dan juga ruangan di squad. Ya, Leny Zoro sudah datang ke Manchester United, dan dari artikel yang disebutkan tadi menurut gua ya sekali lagi ya ada kombinasi strategi antara dana dan juga pendekatan secara personal, secara pribadi, dan juga pergerakan yang menurut gue lebih terencana, lebih terstruktur dari manajemen Manchester United. Tadi di awal gue sempat singgung, ada komentar yang mengatakan ya ini tawaran yang tidak masuk akal, tentu saja lebih diterima ya. Tapi menurut gue tidak semudah itu saja, karena sekali lagi yang dilawan adalah Real Madrid, klub yang sangat raksasa ya di Eropa dan juga di La Liga. Mereka juga sedang membangun timnya, mendatangkan banyak pemain-pemain bintang. Ini kan situasi yang sangat menggiurkan bagi development karir dari pemain. Dan Real Madrid juga punya cara sendiri. Namun akhirnya cara dari Manchester United lah yang berhasil
mendatangkan Lenny Zoro ke Old Trafford. Kurang lebih demikian ya membahas artikel dari The Athletic. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.